Jadi ini pertama, increase your saving rate dan cari side hustle buat nambah income kalian. Oke, nah tadi udah bahas tentang altcoin dan juga beberapa tentang yang spesifik. Sekarang mungkin Pak Ray dan juga Bro Steven nih mungkin bisa kasih tips juga nih buat kalian, mungkin buat Pak Ray nih. McLaren lu warna apa nih Pak? Timothy lah. Orange bos. Orange. Ada di depan itu. All in 100% ke satu koin, berharap 1 juta jadi McLaren. I think it's very not reasonable. Saya sendiri main crypto udah 10 tahun dan saya beli McLaren itu mungkin di tahun berapa ya, di second kedua ya. Dan itu Oke cuy, ini ramai sekali ya yang datang di Thrift. Ini banyak sekali pengunjung yang lihat Thrift ini ya, Bitcoin halving ini ya. Dari atas juga ramai sekali peminatnya ini dari lantai 1-2, banyak yang lihat cuy. Soalnya ini antusias ya, karena bahasnya Bitcoin halving. Soalnya ini menyangkut masa depan kripto juga cuy. Jadi nggak hanya Bitcoin aja, kripto-kripto yang lainnya juga pun ikut bull run gitu loh. Jadi bull run. Oke cuy, rame banget cuy. Ini antusias apa ya, kripto Surabaya cuy ya, rame banget. Buat teman-teman yang tahu Thrift silakan aja download aja. Ini saya bukan promosi atau apa ya, ini emang mensupport exchange lokal aja cuy. Jadi kita support terus kayak Indodax, Thrift, terus apalagi itu Pintu ya, Pintu. Jadi kita support semua ya, semua exchange kita support cuy. Lalu saya juga akan menjelaskan di dunia kripto. Ya kayak gini ya cuy ya, suasananya ya di Thrift. Banyak yang hadir. Ini kalau mau stake koinnya. Terus ya kayak ini menunya ya. Kalau bisa favorit biasanya tinggal tekan aja ya, bintang biasanya. Itu ada apa kayak Baby Dots, Doge, PP ini baru cuy. Meme, koin meme baru tapi terbangnya tinggi cuy. Terus ada main-mainan ya, kayak mainan kripto buat apa ya, buat nyenengin kita lah cuy. Ini bagus ini cuy. PayPal, koin PayPal, ada koin PayPal. Kalau kalian mau mainan, itu ada mainan, bisa tinju ya, berapa tekanannya kuatnya ya cuy. Keren nggak? Keren lah, inilah suasananya rame ya. Ini para investor kripto, trading kripto ya, para pembisnis juga ada di sini semua lah cuy. Kebanyakan sih anak muda ya, anak muda. Jadi yang datang sini tuh kebanyakan anak muda, soalnya tahu tentang kripto cuy. Karena saya bangun mesin mining ya, saya borong VGA-nya, makanya naik terus. Nah, jadi singkat cerita setelah saya ngumpulin banyak Bitcoin ya. Jadi Kore tadi menjelaskan, ini kan udah pembicara selanjutnya. Kore tadi menjelaskan bahwa setiap halving itu tetap naik cuy, tetap naik. Bisa makan pakai uang virtual gitu kan. Terus banyak teman-teman saya yang skeptis kan, nggak percaya sama saya. Waktu itu saya masih kuliah nih, semester 2. Nah, waktu itu karena banyak teman yang nggak percaya kan, akhirnya saya namanya masih muda ya, kita butuh validasi nih, kita butuh person opinion kita ya. Jadi saya terpaksa menjual 5 Bitcoin saya
buat beli mobil yang di kanan itu. Jadi waktu umur 19 tahun saya beli mobil yang di kanan itu 1 miliar cash. Belinya pakai 5 bitcoin. 5 bitcoinnya jualnya 200 juta. Tapi saya akui itu kesalahan saya. Jadi di sini saya harap kalian tidak mengulangi kesalahan saya ya. Karena 5 bitcoin itu kalau misalnya dijual sekarang jadi McLaren 1 biji. Nah kalau dulu belinya BMW, terus BMW-nya 1M depresiasi lagi, jadi 600 juta setelah 2 tahun. Jadi itu, jangan mengulangi kesalahan saya. Nah singkat cerita di tahun 2020 setelah saya tadi di halving sebelumnya, itu di tahun 2018 saya mengalami bear market, lalu saya re-entry crypto di tahun 2020. Akhirnya saya puji Tuhan saya bisa mencapai 1 juta dolar pertama saya di usia 24 tahun dan di ya tahun ini ya, 2020 kalau saya kalian mau mulai follow sharing aja. kepada teman-teman semua. Kalau kalian tahu di TikTok Ini saya juga dan Instagram investor saya kripto pada waktu itu, cukup tapi terkenal TikTok juga ini cuy di belum Surabaya. ada. Jadi bikin lagi. Nah dan juga saya waktu itu bikin YouTube juga ya puji. Nah setelah itu tidak berhenti di situ karena saya percaya kita ini kalau kita masih muda kita itu harus terus belajar. Kosongkan kelas kita. Jadi di sana saya menganut ilmu lebih tinggi lagi. Saya mengambil master degree di Singapura di NUS Business School dan juga saya mengexpand network saya, networking, dan saya bertemu banyak crypto millionaire. Mungkin banyak yang tahu di depan ini. Di ini ada Evan Lutra dan di sini ada Justin Sun yang punya Tron dan di sini ada banknya Binance nih. Ya, jadi di sana saya mengembangkan networking saya karena memang conviction itu tidak bisa dibeli tapi dibangun. Jadi pastinya dengan saya mengembangkan networking, lalu mengunjungi banyak event crypto dan juga mengembangkan edukasi saya menjadi semakin yakin bahwa Bitcoin adalah masa depan. Nah, singkat cerita karena saya sudah menganut ilmu tinggi sampai ke luar negeri, di sini menurut saya adalah saat yang tepat untuk membagikan ilmu saya ke masyarakat Indonesia, kembali ke Indonesia untuk membangun. Kalau memang Steven di usia 19 tahun bisa beli BMW cash itu 1 miliar itu cuma anak umur 19 tahun masih kuliah semester 2 dan juga nggak ada yang nyangka juga anak yang masih 24 tahun baru lulus kuliah S1 tapi udah punya 1 juta dolar, nggak ada yang nyangka juga. Jadi menurut saya mimpi itu gratis, jadi kalian bermimpilah setinggi-tingginya agar kalian bisa mencapai mimpi tersebut. Ingat mimpi itu gratis. Keren. Buat kalian Mantap. di sini kalian saya yakin kalian semua punya Anderson, mimpi dan mantap. saya yakin kalian bisa achieve it. Nah, di sini saya akan bantu buat kalian untuk mencapai Ini cuy, mimpi kalian. buat teman-teman yang holder Karena manta ya, di sini ada kalau baju Bitcoin juga pakai ada baju manta ini. Di sini saya akan Baju sharing manta. ya, gimana cara saya memaksimalkan Jadi buat Bitcoin teman-teman di tiap semua halving. Next. manta itu ya keren kalau di jangka panjang. Materi yang pertama di hari ini yaitu Bitcoin halving. Gimana sih significance dan impact? Sebelum kita bahas tentang halving, kita harus tahu Bitcoin itu apa dan keunggulannya apa. Nah, di sini kita bisa lihat Bitcoin itu decentralized, limited, and secure. Artinya apa? Decentralized di sini artinya dia itu benar-benar tidak ada yang bisa menguasai. Jadi benar-benar dia itu tersebar, desentralisasi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa dia itu limited, supply-nya terbatas di 21 juta. Jadi otomatis jumlah Bitcoin itu sangat terbatas dan pastinya harganya akan naik seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir, bisa dibilang Bitcoin itu aman sekali. Kalau kalian punya wallet, lalu kalian yang megang seed phrase dari wallet tersebut dan Itu private key-nya dan blockchain ya, orang cuy ya, lain yang blockchain. tahu, maka Bitcoin Itu kalian blockchain. dipastikan aman. Nah, selanjutnya kalian juga harus memahami apa itu Bitcoin mining. Karena namanya Bitcoin halving, pasti berkesinambungan dengan mining. Jadi mining sendiri adalah aktivitas di mana kita para miner yang tadi pakai mesin-mesin yang VGA-nya banyak itu akan memvalidasi blok-blok transaksi yang ada di Bitcoin. Nah, kalau kalian sudah memvalidasi transaksi, kalian akan dapat blok-blok tersebut. Nanti tiap blok itu akan menghasilkan Bitcoin. Jadi para miner akan diberikan hadiah dari sistem blockchain-nya berupa Bitcoin itu. Nah, namun di event halving, jumlah reward yang didapatkan oleh para miner itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, jadi misalnya di sini di tahun 2012 sekali itu waktu itu satu blok menghasilkan 25 Bitcoin. Satu blok itu sekitar 10 menit. Jadi tiap 10 menit menghasilkan 25 Bitcoin. Tahun 2016 10 menit 12,5 Bitcoin. Tahun 2020 6,25. Dan di halving yang paling baru ini cuma tinggal 3,125. Jadi sangat menurun ya. Dan dia bisa dibilang 2028 dan bahkan di tahun 2100 untuk menghasilkan satu Bitcoin itu butuh waktu hampir 1 tahun. Yang mana
artinya ini supply Bitcoin akan Jadi, semakin terkontrol ini ya, dan juga inflation rate Thrift ini untuk bagus Bitcoin banget semakin turun. buat teman-teman. Dan pastinya Silakan download Bitcoin aja akan Thrift ini mengalami di kenaikan Play Store atau setiap App Store. 4 tahun sekali. Ada semua ya. Dikarenakan ada yang namanya event Ini antusiasnya bukan Surabaya Nah, aja, di sini kita se juga bisa Indonesia lihat cuy di ini chart cuy. ini, kita lihat bahwa Crypto Bitcoin ini. price ini naik ya sebelum dan sesudah halving. Bisa kita lihat di sini. Nah, kalian lihat di situ di tahun 2012 itu dari $1.000 dia naik 8.500%. Tahun 2016 dia juga naik 380%, dan juga di tahun 2020 dia naik 650%. Nah, pertanyaannya di tahun 2024 ini kira-kira bakal naik berapa ya? Nah, kalau prediksi saya kita anggap konservatif aja, separuh aja dari yang 380, kita anggap angka 180%, kita bisa dapat di angka 180.000. Tapi ini masih, kalau prediksi saya sendiri, saya prediksi di angka 100.000 sampai 120.000 di tahun 2025. Jadi masih ada potensi lipat ya dari sekarang. Oke, next. Sebentar nih, nggak bisa. Oh. Ya nih, bapak semua yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari saya. Kalau exchange reserve-nya turun, apa yang terjadi? Angkat tangan yang bisa jawab. Artinya kalau ada pemilu US, banyak uang yang disirkulasi, dan juga kalau dari sisi supply, kita ada supply Bitcoin yang terbatas di 21 juta, dan juga halving yang terjadi tiap 4 tahun sekali. Nah, karena demand-nya naik terus dan supply-nya turun terus, kalau secara hukum ekonomi gimana? Coba ada yang tidak tahu, langsung angkat tangan. Oke, benar. Oh, ini. Oke, nah lanjut lagi. Market participant juga percaya bahwa the next bulan akan dimulai dari timur, yaitu Asia. Nah, di sini kita lihat, kalau zaman dulu kita tahunya negara superpower adalah US, tapi kali ini China dan negara-negara Asia akan berperan besar dalam Bitcoin halving. Kita lihat kemarin baru saja Hong Kong Crypto ETF baru saja di launching. Kita lihat di sini Hong Kong Crypto ETF baru saja di launching, dan di akhir bulan nanti akan ada Ethereum ETF yang di launching oleh Hong Kong. Dan di sini ada banyak whale besar, pemain besar seperti GCR dan Cameron Winklevoss. Mereka juga percaya bahwa the next Bitcoin halving akan fuel the next run by China. Jadi the next bulan akan dimulai dari timur, bukan lagi dari US. Dan kita lihat di sini, dengan adanya retail yang semakin banyak yang berpartisipasi, adopsi crypto akan semakin luas. Bisa dilihat di sini jumlah wallet dengan balance lebih kecil dari 0,01 Bitcoin, yang mana sekitar 10 juta. Jumlah wallet yang di bawah 10 juta itu meningkat terus. Yang di sini artinya banyak orang crypto adoption itu semakin luas, literasi crypto di dunia semakin luas, dan otomatis akan menjadi semakin bagus untuk Bitcoin karena harganya semakin stabil, bukan hanya dipegang oleh cukong-cukong atau whale-whale besar. Nah, di sini kita juga perlu memperhatikan event yang paling penting, yaitu US Presidential Election, yang mana terjadi di bulan November 2024 nanti. US akan ada pemilu presiden. Nah, kita lihat di election sebelumnya. Anehnya ya guys ya, kebetulan ini, nggak tahu kebetulan atau gimana, tiap ada pemilu itu adalah waktunya Bitcoin halving. Ini mungkin saya kebetulan atau gimana, aku nggak tahu, mungkin udah disetting sama Satoshi kali. Nah, di tahun 2012 itu adalah pemilunya Barack Obama, waktu itu Bitcoinnya masih $11. Di tahun 2016 ini adalah pemilunya Donald Trump, Bitcoinnya masih $700. Di tahun 2020 ini pemilunya Joe Biden, Bitcoinnya $15.000. Dan di ini sekarang Bitcoinnya udah $60.000 padahal belum pemilu. Jadi gimana ini harga Bitcoin setelah pemilu? Menurut saya sih pasti akan mengalami kenaikan ya, karena dari histori kalau kalian lihat di sini 2012. Kedua, ini kita bisa lihat GDP dari US mengalami penurunan, yang artinya US sedang ada di fase economic slowdown. Jadi ekonomi US sedang dalam keadaan yang nggak bagus, dan kita juga bisa lihat inflasi US naik. Dan juga kita juga dalam bahaya karena ada Mt. Gox dan juga Grayscale yang memegang banyak Bitcoin, dan mereka menjual Bitcoin mereka sedikit demi sedikit, yang bisa mengakibatkan harga Bitcoin jatuh. Nah, oke. Ada yang bisa jelasin konsep di bawah itu, harga minyak naik, inflation dan lain-lain? Yang bisa angkat tangan? Oh, nggak ada ya.
Ya. Gimana? Dari uang exchange besar ini bisa membuat Bitcoin down. Jadi hati-hati, Bitcoin masih ada potensi ke 52 sampai 55. Semoga dikasih di sana kalau kalian mau sell. Tapi kalau nggak dikasih ya oke juga. Jadi menurut saya sih in the long run Bitcoin masih terus naik. Tapi dalam biasanya di halving itu banyak yang tanya ini ke DM saya, Scott, halving katanya naik, halving katanya bagus, tapi kok malah turun gitu kan? Nah jawabannya karena biasanya setelah halving market baru mengalami kenaikan itu 2 sampai 3 bulan. Cara pertama adalah tingkat pendapatan, cari penghasilan lain, misalnya buat kalian yang pegawai mulai mungkin bikin online shop atau bikin usaha lain gitu yang bisa menghasilkan. Jadi cari tambahan penghasilan dan juga jumlah uang yang ditabungnya ditambah. Misalnya awalnya punya penghasilan 10 juta, awalnya cuma nabung 5 juta nih per bulan, ya tambahin tabung 6 juta per bulan. Makanya agak sederhana sedikit, hidupnya agak sederhana sedikit, nggak apa-apa. Yang penting nanti di masa depan bisa cuan gitu. Jadi ini pertama, increase your saving rate dan cari side hustle buat nambah income kalian. Yang kedua ini, hanya gunakan uang yang kalian siap hilang ya guys ya. Jadi jangan all in terus habis gitu invest, apalagi pakai gadai rumah, gadai mobil buat invest itu jangan. Apalagi pakai pinjol ya, jangan juga ya. Saya lihat di Discord, di Instagram itu ada, di TikTok banyak yang investnya pakai uang pinjol, akibatnya bangkrut. Terus kalau bangkrut bilangnya Bitcoinnya scam, padahal yang scam itu money managementnya mereka. Money managementnya nggak benar, tapi yang disalahin Bitcoinnya. Jangan seperti itu ya guys ya. Jadi yang salah ya money managementnya. Nah selain itu banyak juga di TikTok itu ada orang yang sampai putus sekolah ya, SMP nggak mau sekolah ya, malah mau all in di Bitcoin, jangan juga ya. SMA nggak sekolah, all in di Bitcoin, jangan juga seperti itu. Nah, yang ketiga, nah ini penting juga, love the money, not the coins. Artinya apa? Kalian itu boleh cinta sama uang, kalian tuh cintanya sama uang aja, jangan cinta sama koin, jangan cinta sama satu koin. Kita belajar dari kasusnya Global Countersuit nih, dia ini all in di Dogecoin, waktunya udah bener. Itu dia all in $50.000, 800 jutaan, belikan Doge, terus 50.000-nya jadi $3 juta, jadi 45 M. Tapi nggak di TP sama dia, TP-nya take picture bukan take profit. Akibatnya turun lagi Dogecoin-nya jadi ke bawah, akhirnya batal cuan dia. Nah jadi jangan seperti dia ya. Di sini ada yang cinta sama satu koin, pasti banyak yang nyangkut manta di sini. Mana yang nyangkut manta? Nah, jangan cinta sama satu koin ya. Cintanya boleh sama cinta duitnya boleh, cinta sama USD, cinta sama rupiah, cinta sama Bitcoin boleh. Tapi jangan cinta sama altcoin satu gitu. Nanti nyangkut kayak ini, orang ini. Jadi kan kita belajar sama orang ini. Jadi jangan cinta sama satu koin. Kalau udah waktunya take profit ya di take profit. Jangan cuma di screenshot, dipamerin ke teman-teman kalian. Nah, jadi intinya di sini kita sebagai investor jangan sebagai trader. Kita invest untuk jangka panjang. Nah, kita lihat di sini performa hedge fund. Hedge fund ini kan dia trading in out gitu. Nah, sedangkan kalau S&P 500 itu kan indeks saham. Nah, kita lihat ternyata orang yang in out itu kalah sama orang yang cuma beli indeks, beli S&P-nya terus didiemin. Ternyata lebih bagus kayak gitu daripada mereka yang trading. Nah, kalau kalian tuh nggak yakin kalau kalian trading itu bisa cuan mengalahkan performa Bitcoin, ya udah kalian fokus aja di Bitcoin dan Ethereum, nggak usah fokus lihat altcoin lain. Beda cerita kalau kalian udah yakin dengan kemampuan kalian, jadi kayak kalian tuh udah pro, ya boleh trading. Tapi kalau menurut saya kalau kalian masih ya pemula dan masih baru di market, ya fokus aja di BTC dan Ethereum, nggak perlu lihat yang lain. Karena proven bahwa hedge fund pajak, orang-orang yang udah bergelar tinggi, profesional, mereka kalah sama S&P 500. Jadi kalian harus punya long term perspektif. Invest itu jangan kayak gini, jangan beli hari ini berharap besok cuan 2 kali lipat, beli bulan ini berharap besok jadi 2 kali lipat. Nggak kayak gitu ya. Invest itu untuk jangka panjang. Jadi kalian harus punya long term perspektif. Oke? Nah, selain itu dengan kalian invest untuk jangka panjang, itu ada yang namanya compounding effect. Jadi kalian akan berbunga. Jadi misalnya kalian pertama invest 10%, tahun depan naik 10% lagi, itu akan menyebabkan compounding effect.
Dan tentu saja dengan kalian investasi untuk long term, ini volatilitas kalian juga akan berkurang. Jadi otomatis kalian nggak akan FOMO, karena kan market bisa aja naik tiba-tiba. Kalau naik tiba-tiba kalian FOMO beli, akhirnya nyangkut di atas. Terus kalau kalian naik dikit, biasanya gatel, pengen jual. Terus kalau kalian marketnya turun, kalian panic selling. Nah, dengan kalian jadi investor, itu kalian akan mengurangi risiko volatilitas. Dan di sini ada 5 langkah sukses dari saya. Ini adalah potensial strategi buat kalian semua, saya rangkumin di slide ini. Yang pertama tadi sudah saya infokan bahwa kalian tuh harus cari penghasilan tambahan. Nah, jadi terserah mau online shop atau mau buka usaha atau mau jadi influencer atau mau apalah. Jadi selain pekerjaan aktif kalian dapat gaji, kalian juga cari nih enaknya usaha apalagi ya buat nambah jumlah duit yang bisa diinvestasikan. Kedua, dan yakin dengan koin yang kalian beli, kalian hold aja. Nanti kemungkinan saya akan jual hampir semuanya di tahun 2025, mungkin 2025 awal dan 2025 pertengahan. Dan yang ketiga, buat kalian yang pemula, fokus di CA aja, udah paling gampang. Jadi kalian ini alokasikan harian, kalian mau beli Bitcoin berapa tiap harinya. Misalnya mau beli $10, 150.000 tiap hari, kalian langsung aja pakai auto invest. Di tiap exchange itu pasti ada auto invest kok. Kayaknya di Thrift juga ada sih auto invest. Bisa kalian pakai aja. Jadi tinggal kalian taruh misalnya 10 juta di sana, terus kalian tulis sehari beli 150.000. Nanti auto investnya jalan tuh. Jadi dia bakal belikan otomatis Bitcoin tiap hari 150.000. Nah, kalau kalian DCA atau dollar cost averaging, otomatis harga kalian di Bitcoin itu akan terata-rata. Misalnya kalian beli 150.000 di 60.000, beli lagi di 55.000, beli lagi di 57.000. Akibatnya harga kalian rata-rata dan kalian akan terbebas dari yang namanya volatilitas. Jadi dengan DCA kalian bisa mengurangi efek psikologis. Karena kalau saya tahu kalau teman-teman di sini misalnya kalian udah beli lalu habis itu dia naik, kalian udah gagal jual. Lalu dia turun dikit, kalian udah panik. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Jadi dengan adanya DCA kita menghilangkan faktor psikologis. Jadi kalian seperti robot ya istilahnya. Dan untuk 40%-nya dibuat apa? Misalnya kita bisa gunakan untuk follow naratif. Misalnya nih, setelah ini yang booming apa? Misalnya yang booming AI. Ya kalian beli koin-koin dengan naratif AI. Misalnya yang booming PRC20 atau Bitcoin ordinal atau Runes. Ya kalian beli koin-koin dengan naratif ordinal seperti itu. Dan yang terakhir yang paling penting, menurut saya investasi yang paling baik adalah investasi layer ke atas. Jadi selalu stay hungry, stay foolish, keep on improving yourself. Jangan pernah sombong, jangan pernah anggap bahwa gelas kalian itu udah penuh. Selalu kosongkan gelas kalian karena selalu ada orang yang lebih pintar dari kalian. Dan juga menurut saya pendidikan itu sangat penting. Jadi buat kalian yang masih SMP, masih SMA, masih S1, menurut saya tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Karena jelek-jeleknya ilmu itu bisa menjadi payung. Gelar kalian S1, S2 itu bisa menjadi payung untuk kalian. Karena misalnya gini, kalau kalian cuma lulusan SMP, putus sekolah, mau fokus kripto, itu sudah salah besar. Karena kalau kalian lulus SMP, misalnya amit-amit kripto kalian kena rug pull atau kriptonya anjlok, terus gimana? Kalian nggak bisa cari kerja kan akibatnya. Lulus SMP, siapa yang mau terima kerja? Gitu kan, kita nggak munafik. Nah, kalau kalian lulusan S1, lulusan S2, yang mau terima kerja itu banyak. Jadi kalau jelek-jelek kok, bisnis kalian itu lagi nggak bagus, atau mungkin investasi kalian lagi nggak bagus, kalian masih punya payung gitu. Menurut saya gelar itu penting banget buat payung kalian. Ingat pepatah, sedia payung sebelum hujan. Jadi dengan kalian mengambil gelar S1, gelar S2, gelar itu akan melekat ke kalian seumur hidup. Jadi memang sih nggak bisa dipungkiri kalau ada orang ya tapi tanpa ambil kuliah gitu. Tapi itu hanya segelintir orang. Jadi kita di sini fokus saja, invest in your knowledge, keep on improve yourself. Dan di sini saya bisa bilang bahwa price target saya di Bitcoin adalah 100.000 sampai 120.000 by 2025. Dan ingat selalu do your own research ya guys ya. Karena di sini disclaimer ini bukan financial advice dan pastinya di sini ini adalah kesempatan 4 tahun sekali. Bitcoin halving adalah once in a lifetime opportunity. Jadi menurut saya segera manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Jadi memang sih banyak orang bilang kesempatan itu datang, tapi ketika kita nggak berani, kesempatan itu akan hilang. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ingat, fortune favors the bold. Yang berani akan menang di market. Jadi pastikan kalian ambil kesempatan ini dan endingnya adalah
Are you ready to be the next millionaire? This is your time. So tepuk tangan buat kalian semua. Saya Steven, thank you for watching. Berdiri banyak nih orang yang masih skeptis ternyata. Banyak orang yang masih skeptis. Mengapa sih harus Bitcoin halving dulu baru terjadi tutupan. market Beneran. ekosistem Bitcoin? Nah, bagaimana sih kita bisa benar-benar yakin nih, Bro Steven, kalau dari Bitcoin halving ini benar-benar bakalan mempengaruhi harga market kripto, apalagi Bitcoin, bukan hanya sebagai narasi ataupun diciptakan bahkan dari komunitas Bitcoin. Jadi itu mungkin para kripto baru ya, baby investor kripto sekarang masih bertanya-tanya kenapa sih harus halving dulu? Kenapa sih ada segel gitu ya? Mungkin memang berbeda ya sama aset investasi lainnya. Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab dulu sama Bro Steven, silakan. Oke, tidak bisa dipungkiri memang history bisa dibilang history doesn't repeat ya. Kadang history memang repeat, tapi history patternnya itu merise. Jadi menurut saya memang sih kita lihat secara historical setelah halving dia itu selalu naik, tapi bukan berarti dia itu pasti naik juga. Tapi di sini kita bilang secara fundamental aja. Kita bilang hukum ekonomi, law of demand of supply. Ketika supply suatu aset itu semakin langka dan demand-nya itu naik dikarenakan ada Bitcoin halving dan juga banyak institusi mulai masuk, tentu saja akan terjadi kenaikan harga dikarenakan ada efek scarcity dan juga demand naik karena supply-nya juga semakin langka ya bro. Karena kan setelah halving dia itu jumlah yang produksi tiap blok tiap 10 menit itu jadi berkurang separuh, yang awalnya 6,25 jadi tinggal 3,125. Jadi secara nggak langsung akan membuat kenaikan harga gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bahasa gampangnya ini pasti karena halving itu Bitcoin-nya bakal dikurangi reward-nya ya, bro. Jadi bakalan semakin supply dikurangi tapi demand-nya makin banyak nih gitu. Jadi pasti mempengaruhi pasti harga pasar. Tapi teman-teman di sini tetap disclaimer ya. Kita di sini bukan menyarankan. Betul, tetap do your own research. Iya, karena memang di dunia kripto ini misalnya orang kayak kiranya ini sales gitu pak, sales kripto. Betul banget. Nick Discord-nya biasanya sales apa gitu. Betul. Ya, jadi teman-teman tetap di sini not financial advice, jadi tetap do your own research. Jadi Bitcoin juga yang punya bukan thrift ya. Jadi jangan salah gitu. Jadi tetap kita di sini sebagai exchange saja yang legal di Indonesia. Oke, masih berhubungan lagi nih tentang Bitcoin halving. Kali ini saya mau ke Pak Rey selaku CEO dari Trio. Nah, ini Pak, tadi udah bahas halving, dari Pak Rey juga sudah bahas halving, dari Bro Steven juga sudah bahas halving. Nah, sekarang nih pasca Bitcoin halving, kita udah semingguan menjalankan Bitcoin halving di teman-teman juga. Nah, tapi banyak nih orang yang komen-komen ternyata, kok halving yang ditunggu-tunggu malah diskon terus nih Pak, malah down marketnya, malah merah-merah terus. Nah, ditambah lagi mungkin orang-orang pada khawatir berita-berita tentang Black Swan event, perang dunia dan segala macam ya. Itu bikin orang overthinking, ini beneran nggak sih halving kali ini? Nah, pertanyaannya nih Pak Rey, kira-kira apakah hal tersebut, Black Swan event tadi ya, bakalan menghambat proses dari bull market di cycle kali ini? Menurut dari pandangan Pak Rey itu bagaimana? Apakah cycle ini berbeda Pak atau bagaimana, silahkan? Oke, kalau saya bilang ya, kita melihat dari existing data, Trio sendiri merupakan big advertiser ya di berbagai channel sosial media, baik dari Meta, Twitter dan lain sebagainya. Saya pernah mengatakan dan bahwa dari yang kita lihat dalam tahun ini aktivitas sosmed mengenai kripto itu sangat naik drastis. Jadi istilahnya ketika ada satu aktivitas sosmed yang naik gratis, it means there is a new investor, there is retail coming. Dan kalau retail coming, otomatis inflow dana pasti akan bertambah. Dan yang saya lihat adalah bahwa dalam cycle ini juga tidak terlalu berbeda dengan cycle sebelumnya. Ketika retail is coming dan inflow sudah sedemikian banyak, maka tidak ada alasan bagi kalian untuk bearish. Saya mau 3 kali halving ini, saya nggak ngerti kalau ada orang yang masih bearish atau misalnya ketika ada koreksi mereka akan loss. Bearishnya ini dilihat dari mana gitu? Karena dari berdasarkan semua data yang kita pegang, sama sekali tidak ada bau bearishnya. Dan tentu yang terjadi dengan perang ini
saya rasa bukan hanya kripto ya, semua aset seperti saham juga pasti akan terdampak. Tapi dengan yang saya lihat sekarang, eskalasi ini kemungkinan besar tidak akan terjadi karena kemarin juga sudah selesai akhirnya. Dan dengan inflow dana yang sebegitu besar, dengan aktivitas sosmed yang begitu besar, I think there is no reason to be very sad. This is the year of halving gitu. Dan kapan naiknya kan? Gitu kan semua kan tanya kapan naiknya. Yang tadi yang saya bilang bahwa dari cycle-cycle sebelumnya biasanya itu 6 sampai 12 bulan kita akan melihat harga Bitcoin balik ke cost of production-nya, minim jangan gitu kan. Ya semoga teman-teman nggak Bro Steven udah TP di $4, yang lain mungkin baru masuk. Nah pertanyaannya nih bro, untuk nasabah Drift karena banyak yang buat mata ya setahu saya, dan banyak banget yang DM saya baik di IG, TikTok ataupun di Twitter saya, manta nasibnya gimana? Nah kan dari kata nih udah beli di $4 mereka atau $3, dan I know banyak yang beli manta ini di sekitaran harga tersebut. Baiknya di cut loss atau di hold atau ditukar kemana nih bro? Karena posisi sekarang udah minus 45%. Kalau saya sih saya explore ekosistemnya ya, boleh. Soalnya kalau kita lihat Manta juga banyak yang di staking bisa dapat bunga, di staking bisa dapat airdrop. Jadi sebenarnya dunia crypto itu nggak melulu soal checks atau centralized exchange. Kita bisa withdraw Manta kita ke wallet MetaMask atau wallet lainnya untuk mengeksplor DeFi-nya Manta. Sebetulnya di DeFi-nya mereka itu ada kayak kemarin ada Gold Network, itu dia kasih airdrop buat para holder Manta. Jadi mungkin Mantanya yang nganggur itu ya di stakingkan aja di sana. Atau mungkin kalau kalian ngerti lending, kalian bisa kolateralin Manta kalian, digadaikan, ya dapat modal, terus dibuat nyerok koin lainnya. Kalau misalnya mereka takut cut loss, ya udah digadaikan aja. Sama di hold. Iya, dikolateralin. Tapi kalau aja. andai kata misalnya mereka nggak mau ribet dengan ini, baiknya cut loss atau hold? Tergantung. Kalau mungkin average price-nya ya kalau mau cut loss saran saya ya di $3 aja, sabar aja. Kalau cut loss sekarang nanti kasep itu namanya bro ya, udah hilang separuh baru cut loss kan ya sakit ya bro. Nah itu tuh ya teman-teman, mungkin yang $4 baru masuk ya, semoga ini cuman bukan saran ya, tapi tetap belajar lagi ya. Ini bukan financial advice. Itu dia jawaban dari Bro Steven tadi tentang Manta. Oke, siapa mau terima di sini? Oke, nah tadi udah bahas tentang altcoin dan juga beberapa tanggapan yang spesifik. Sekarang mungkin Mare dan juga Bro Steven ini mungkin bisa kasih tips juga nih buat para teman-teman Crypto Bro Surabaya yang hadir sekarang untuk hold altcoin itu bagaimana sih idealnya, atau mungkin tips khusus gitu boleh di-sharingkan di event kita kali ini. Mungkin dari Pak Ridho boleh ya. Oke, jadi saya sering ketemu trader kripto yang salah ya. Salahnya dalam istilah apa? Mereka sama sekali nggak punya exposure ke Bitcoin. Jadi Bitcoinnya itu 0%. Ini benar-benar karena ngebet jadi kaya ya bro. Jadi all in 100% ke satu koin, berharap 1 juta jadi McLaren. I think it's very not reasonable. Saya sendiri main kripto udah 10 tahun dan saya beli McLaren itu mungkin di tahun berapa ya, di cycle kedua. Dan itu through the process gitu loh, nggak bisa 1 juta. Apa 70 S? 570. Jadi ketika kalian masuk ke dalam altcoin, buang FOMO kalian, jangan berharap 1 juta jadi McLaren karena it's very hard gitu loh. Super impossible 1 juta rupiah lalu jadi McLaren gitu kan. Nah, dan kalian harus punya portofolio exposure terhadap Bitcoin. Jangan 0% Bitcoin itu benar-benar keputusan yang sangat tidak bijak menurut saya. Kenapa? Karena ketika Bitcoin down, nggak ada Bitcoin down ceritanya altcoin nggak ikut down gitu. Majoritas ketika Bitcoin turun, altcoin ini pasti ikutan bantu. Lebih sakit lagi. Iya, lebih sakit malah ya. Bitcoin turun andai kata 10%, altcoin bisa turun 30 ya. Kemarin yang terakhir batuk itu kan 50 ya. Jadi Bitcoin minus 12%, altcoin batuk minus 50%. Sakit bro. Jadi makanya porto kalian itu saya bilang 50 sampai 60% itu Bitcoin, sisanya baru altcoin gitu. Jangan jadi orang nggak bijak karena FOMO, wah mau beli McLaren 1 juta 100% all in satu altcoin. Itu resep kehilangan duit di dalam kripto. Jadi menurut saya best practice-nya gitu, 50-60% Bitcoin, sisanya altcoin.
Tuh, jadi intinya jangan FOMO ya. Dan selalu 60% Bitcoin. Dan kalau saya sih sama dengan Bro, tapi saya 60%-nya BTC dan ETH. Tapi yang 40%-nya saya switching aja, main-main di naratif A, naratif B gitu. Kalau sepengalaman saya dari tiap cycle halving, cycle bull run, itu realistisnya targetnya mungkin di 5 sampai 10 kali lipat dari total aset yang diinvestkan, itu still possible. Jadi kalau mau beli McLaren kayak Bro Ray gini, misalnya McLarennya berapa? 5M atau 6M? 5M. Ya anggap aja 5M, berarti modal kalian harus ada 5 gopek ya, 500 juta atau 1M ya. Jangan 1 juta beli McLaren. Itu impossible ya, nggak masuk akal ya. Ya, pertanyaan tambahan mungkin buat Pak Reni. McLaren lu warna apa nih Pak? Timothy lah. Orange bos. Orange. Ada di depan itu ya. Oke, jadi warna orange ya, terjawab ya. Yang sering nanya nih mungkin di Instagramnya Pak Re ya. Oke, seperti itu ya mungkin tips dari holder untuk altcoin. Jadi main altcoin itu belum boleh, tetap riset, tapi tetap jangan sampai nggak ada Bitcoin sama sekali di portofolio. Nah selanjutnya kita mau bahas tentang legalitas nih. Setelah kita udah bahas Bitcoin, terus altcoin, lebih ke legalitas kripto dan juga exchange nih di Indonesia. Mungkin masih banyak yang skeptis, yang masih ini benar nggak ya gitu, masih mungkin banyak yang masih baru juga ya, karena di Indonesia memang cukup baru dan memang di secara aset investasi kita juga termasuknya masih baru ya. Nah mungkin ini pertanyaan spesifik ke Pak Ray. Nah kenapa sih exchange kripto di Indonesia ini cuma diawasi sama Bapepti dan bukan OJK gitu ya Pak? Oke, jadi perlu yang teman-teman ketahui bahwa untuk mendapatkan izin suatu exchange di Indonesia ya saya bilang, ini adalah izin operasional paling mahal di Indonesia. Kenapa? Karena sebagai contoh P2P lending itu modal dasarnya cuma 25M. Sedangkan untuk mengajukan izin sebuah exchange kita butuh 100 miliar. Jadi untuk mendapatkan izin dari Bapepti, kita itu harus punya 100 miliar dulu, baru kita bisa mengajukan izin ke Bapepti dengan berbagai persyaratan yang ketat seperti audit ISO 27001 atau audit kebijakan publik. Beroperasional dari 2015 ya, jadi tahun ini tahun ke-9 kita beroperasional. 2019 itu saya bersama Asosiasi Exchange Indonesia itu pernah bawa kripto ke OJK, tapi OJK waktu itu nggak mau. They don't care about crypto. Jadi they don't want crypto, bahkan mereka sempat rilis kan waktu itu ya, crypto ilegal, BI juga rilis crypto ilegal. Akhirnya mereka nggak mau terima. Dan waktu itu yang terbuka untuk melegalkan crypto di Indonesia itu Kementerian Perdagangan. Jadi ceritanya akhirnya crypto ini jatuh di bawah naungan Bapepti. Cerita mulanya asalnya seperti itu. Seperti itu. Tapi kemarin juga OJK malah mau buat peraturan baru nih dengan kripto itu, malah OJK di tahun ini malah mau buat peraturan. Nah inilah ketika dulu sempat ditawarin nggak mau, sekarang OJK katanya mau mengambil alih, dan saya kebiasaan sebelum tahu berapa dalam ya jadi atau enggak, karena banyak sekali desas-desus yang beredar. Ada yang bilang nanti hanya stablecoin yang di OJK, crypto exchange tetap di Bapepti, ada yang bilang 100% di OJK. Saat ini kita masih belum tahu, jadi kita cuma bisa menunggu saja, namanya TP ya kalau di, jadi nunggu nama putusan presiden, nanti ada peraturan turunannya, baru nanti kita tahu ini Bapepti atau separuh Bapepti, separuh OJK, atau full OJK, atau gimana nanti. Tapi sampai saat ini kita belum tahu. Mungkin Bro Steven mau tambahkan nggak? Ya, jadi kalau saya lihat nih, kalau aku lihat dari kontennya Pak Ray kemarin, kalau bikin exchange butuh 300M ya Pak Ray. Wah, besar banget ya Pak. Jadi kemungkinan exchange di Indonesia itu untuk kayak FTX kecil sekali. Very hard, very hard. Kenapa? Karena kita diawasi oleh Bapepti. Jadi istilahnya apa? FTX itu tidak punya lembaga yang mengawasi. Jadi ketika dia mau pakai dana nasabahnya diputarin beli mobil mewah, beli, kalau si ownernya kan beli suite apartemen mewah waktu itu di Bahama 25 juta USD. Ternyata duitnya nasabah dipakai. Nah, kalau di Indo nggak bisa, kenapa? Karena Bapepti punya akses ke kustodian kita, punya akses ke sistem kita. Jadi dia tahu, misalnya kita pegang 1 triliun dana nasabah, maka di kustodian kita harus punya 1 triliun lebih gitu loh. Jadi untuk kita memakai dana nasabah, dan kita Bapepti tahu address kripto kita gitu loh. Jadi mereka benar-benar bisa memonitor. Kalau nggak sama, saya langsung ditelepon sama ini kemana gitu.
Jadi ketat banget ya. Ketat banget. Dan Very different. modalnya nggak kecil ya, Betul. 300 M ya. 300. Sedangkan Itu kalau minimum bikin bare yang minimum. exchange luar negeri mungkin modalnya lebih kecil. Lebih kecil karena nggak ada lembaga yang mengawasi kan bro. Jadi tinggal buka exchange ada, ya. bikin aplikasi, bikin aplikasi, website, udah marketing, jadi. desain. Tapi ya ada risikonya. Kalau Iya. besok dia mau tutup, dia mau kabur ya nggak ada. Dan kalau di sini kan dana kita dikunci kan, 100 M itu dikunci selama beroperasional. Dikunci. Dikunci bro, selama beroperasional itu Mantap, dikunci. mantap. Jadi makanya saya bilang 100 M itu baru modal dasarnya aja, belum untuk operasional. Jadi 100 M ini kayak LPS ya. Yes, Ya, yes. kalau ada jalan. apa-apa ya Betul. ambil